Hai movie lovers, kembali lagi di channel Spot Movie. Di video kali ini, Spot Movie akan menceritakan alur cerita film Raw. Film Raw adalah film yang bergenre horror thriller yang rilis di tahun 2017 dengan mengambil latar di Prancis. Nah, film ini mengambil tema kanibalisme yang menceritakan tentang seorang gadis vegetarian yang berubah menjadi pemakan daging manusia. Film Raw tentunya akan sangat menarik untuk ditonton. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Scene di awal film memperlihatkan seorang wanita yang tengah berjalan di jalanan sepi yang ada di Prancis. Lalu datang sebuah mobil melintasi jalan tersebut. Tidak disangka wanita itu berpura-pura menabrakkan dirinya ke mobil tersebut yang menyebabkan mobil itu mengalami kecelakaan dan menabrak sebuah pohon. Si wanita tadi kemudian bangun dan mendatangi mobil tersebut. Nah, belum jelas apa yang dilakukannya dan bagaimana keadaan pengemudi mobil tersebut. Latar film berganti di sebuah restoran di mana di sini terlihat seorang gadis bernama Justin tengah makan bersama keluarganya. Justin dan keluarganya adalah keluarga vegetarian, jadi mereka tidak memakan daging. Pada saat Justin memakan makanannya, tidak disangka ada daging yang terdapat di dalam makanan tersebut. Ibunya Justin kesal terhadap pegawai restoran dan tidak terima dengan pelayanan mereka, mengingat keluarga Justin tidak mengonsumsi daging. Setelah drama daging tersebut, Justin melanjutkan perjalanan bersama keluarganya. Justin diantar oleh ayah dan ibunya menuju kampus barunya yang berada di kota tersebut. Dia adalah maba alias mahasiswa baru jurusan kedokteran hewan. Justin pun tiba di kampusnya. Kampusnya terlihat sangat sepi. Lalu ia pun ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Keesokan harinya, Justin dibangunkan oleh seorang pria bernama Adrian. Hari itu adalah hari pertamanya di kampus. Nah, Justin pun merasa heran, kenapa sih dia ditempatkan dengan seorang cowok di kamarnya? Dari dalam kamarnya terdengar keributan orang-orang dan masuklah senior mereka yang menggunakan topeng untuk mempeluncur mereka. Kalau dibandingin sama peluncur di Indonesia, ini mah keterlaluan namanya. Barang-barang pribadi Justin dan Adrian sampai dibuang keluar jendela. Bahkan kasur mereka pun tidak luput juga dibuang oleh senior mereka. Lalu, Justin dan Adrian disuruh untuk bergabung dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu berbaris. Para maba ini kemudian disuruh berjalan ke suatu tempat oleh senior mereka dan sampailah mereka di sebuah basement. Di sana, Justin dan teman-temannya disuruh berjalan merangkak. Setelah berjalan merangkak, mereka dibawa menuju sebuah tempat untuk melakukan pesta. Nah, ternyata para mahasiswa baru ini tidak dibelonco, melainkan mereka malah disuruh untuk berpesta semalam suntuk. Suasana di tempat pesta tersebut tentunya sangat pengap mengingat banyaknya mahasiswa baru di kampus tersebut. Pada scene ini diperlihatkan bagaimana bebasnya para mahasiswa baru berpesta, mulai dari wanita yang bugil, cowok gay, rokok, minuman keras, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Justin tentunya merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan di sekitarnya yang terlihat penuh dan sangat pengap. Justin lalu bertemu dengan kakak perempuannya, Alex. Nah, Alex saat itu tengah menikmati pesta dengan berjoget-joget di atas sebuah meja. Justin memanggil Alex yang tengah dalam keadaan seperti nge-fly. Lalu, Alex mengajak Justin untuk pergi dari kerumunan tersebut menuju suatu tempat bersama dengan anjingnya. Scene pun berubah menjadi sangat gelap. Nah, kayaknya sih semua orang yang nonton pun akan bingung karena scene gelapnya cukup lama. Beberapa kali Justin menabrak sesuatu sampai akhirnya Alex menunjukkan foto-foto setiap angkatan mahasiswa kepada Justin. Tidak disangka, Alex menunjukkan foto ayah dan ibunya ketika mereka menjalani ospek sama seperti Justin. Justin pun tidak percaya kalau ayah dan ibunya mengalami juga apa yang dialaminya di kampus barunya. Alex mengatakan bahwa ospek tersebut adalah budaya yang telah dipertahankan di kampusnya secara turun-temurun. Justin yang tengah kelelahan ingin kembali tidur. Namun Alex tidak membiarkan adiknya tidur karena mahasiswa baru tidak boleh tidur sebelum senior mereka. Justin pun ikut kakaknya untuk kembali ke pesta tersebut. Scene berganti dan Justin yang kelelahan kembali ke kamar tidurnya untuk menikmati sisa waktu tidurnya yang sangat sedikit. Setelah pesta yang sangat liar tersebut, para mahasiswa baru diajak untuk melihat proses pembiusan dan pembedahan hewan. Setelah itu, para maba itu digiring menuju sebuah tempat. Mereka menonton para senior tengah menyampaikan himne yang sangat aneh dan berbau seks. Setelah menonton himne tersebut, Justin curiga karena ada cairan berwarna merah yang mengenai bajunya dan ternyata itu adalah darah hewan yang membasahi semua mahasiswa baru. Lalu ada seorang senior yang memberikan pidato singkat kepada mahasiswa baru tentang bagaimana mereka bersikap sebagai seorang pemula dan bagaimana cara mereka untuk lulus dari ujian ospek tersebut. Setelah itu, para mahasiswa baru ini disuruh berbaris. Ternyata mereka dipaksa untuk memakan ginjal kelinci.
Justin yang tentunya seorang vegetarian tidak mau memakan hal tersebut. Senior Justin yang tadi berpidato tentunya heran. Justin menyuruh senior tersebut untuk menanyakan kakaknya bahwa keluarga mereka adalah vegetarian. Kakaknya pun datang dan menyangkal bahwa dia adalah vegetarian. Alex tentunya merasa heran dengan Justin dan memaksa Justin untuk memakan daging tersebut dengan memasukkannya ke mulutnya. Setelah menelan daging tersebut, Justin merasa mual dan mengajak temannya pergi dari sana. Scene pun berganti di mana Justin dan teman-temannya sedang menikmati makan siang dan berbicara mengenai kemungkinan monyet terkena AIDS karena diperkosa manusia. Topik ini tentu sangat aneh dan nyeleneh yang membuat selera makan Adrian hilang. Setelah makan siang, sebagai mahasiswa baru, mereka melanjutkan pembelajaran mereka di sana walaupun masih menggunakan jas lab yang dipenuhi oleh darah binatang. Ketika Justin mengerjakan soal, ia merasakan sedikit gatal di tangannya. Justin yang sudah menyelesaikan soal ujiannya langsung meninggalkan ruang ujian tersebut. Pada malam harinya, Justin pun kembali mengalami gatal di sekujur tubuhnya. Nah, ketika dicek, ternyata terdapat banyak sekali ruam kemerahan pada badannya. Keesokan harinya, Justin pun langsung menemui dokter untuk menanyakan kondisinya kepada dokter. Dokter itu mengatakan bahwa Justin mengalami alergi setelah memakan ginjal kelinci tersebut. Setelah itu, Justin kembali menuju kelasnya. Di tengah jalan, Justin bertemu dengan seorang senior. Senior itu pun marah karena Justin tidak memakai jas dress code untuk pesta dan tidak menunduk saat berada di depan senior. Senior itu pun memberikan hukuman kepada Justin. Scene berganti di mana Justin sedang berada di kamar kakaknya Alex. Alex pun memberikan Justin baju untuk dress code pesta. Di saat Alex memilihkan baju, Justin justru mencoret hasil ujian kakaknya. Kakaknya pun marah dan mengusir Justin dari kamarnya. Justin langsung menggunakan baju dan sepatu pemberian kakaknya. Bukannya cocok, Justin malah terlihat kesusahan pada saat menggunakan sepatu dan pakaian tersebut. Ketika sedang berjalan, Justin melihat barang-barangnya yang dilempari saat hari pertama ospek. Dia mencoba membawa barang-barang tersebut kembali ke kamarnya. Sialnya, ternyata Adrian tengah enak-enak bersama cowok alias gay di kamarnya. Justin tentu tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu di luar semalam suntuk. Keesokan harinya, Justin dan Adrian berada di kantin kampus untuk makan. Ketika Justin mengambil makanan, tiba-tiba ia mengambil sebuah daging dan menyembunyikannya di saku jas labnya. Kasir kantin pun melihat hal tersebut dan memaksa Justin untuk membayarnya. Setelah makan, Adrian mengajak Justin jalan-jalan untuk mendapatkan makanan di luar kampus. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Nah, seperti yang kita tahu, mobil tersebut terlihat di scene awal film. Justin dan Adrian pun membeli makanan di sebuah tempat makan. Dan yang dibeli oleh mereka adalah hamburger. Yaps, hamburger. Justin tampaknya sudah meninggalkan kebiasaan vegetariannya. Lalu, datang seorang pak tua yang menghampiri mereka dan menyentuh Adrian. Tampaknya sih, si pak tua ini adalah seorang gay juga. Pak tua tersebut pergi dan Justin dengan lahapnya memakan daging tersebut. Pada pagi hari, yaitu pagi-pagi buta, Justin terlihat mencoba untuk mengambil makanan di kulkas. Adrian yang curiga mencoba menanyai Justin. Justin terlihat mencoba menghindar dan mengatakan bahwa ia hanya mencari sereal. Setelah Adrian pergi, ia kemudian mengambil daging mentah yang ada di kulkas dan langsung saja memakannya. Hal ini tentunya sangat aneh. Nah, keesokan harinya, Justin bertemu dengan seorang dosen. Dosen tersebut menanyakan Justin kenapa nilainya selalu buruk akhir-akhir ini dan menanyakan sikapnya yang aneh. Justin pun tidak peduli dan bertingkah aneh dengan memakan rambutnya sendiri. Lalu tiba-tiba ia menuju toilet dan memuntahkan semua rambut yang ia makan. Justin lalu menemui kakaknya yang sedang mengurus hewan. Ia ingin mengajak Alex untuk berbicara. Justin bertanya kepada Alex apakah dia aneh. Alex pun menjawab tentu tidak, karena Justin sendiri adalah favorit keluarganya. Lalu Alex mengajarkan hal aneh kepada Justin, yaitu untuk kencing sambil berdiri. Hal ini tentu semakin aneh melihat mereka berdua adalah seorang wanita. Alex selalu mengajak Justin untuk menginap di kamarnya. Nah, pada saat Alex dan Justin menggosok gigi, Alex merasa terganggu dengan banyaknya rambut halus Justin yang belum dipotong. Langsung saja, Alex melakukan waxing kepada Justin. Alex mewax rambut yang ada pada kemaluan Justin. Namun, di saat akan melakukan yang ketiga kalinya, wax tersebut malah menempel pada kulit Justin dan tidak bisa dilepas. Alex pun mencoba melepasnya dengan gunting. Justin yang merasa kesakitan langsung mendorong Alex. Hal yang tidak terduga terjadi, jari tengah Alex putus. Ia pun pingsan dengan darah mengucur dari jari tangannya yang putus. Setelah itu, Justin berusaha menelpon rumah sakit. Sembari menunggu pertolongan datang, Justin menaruh jari Alex dalam es. Karena tidak ada es, ia pun hanya memegang jari tersebut. Tidak disangka, setelah Justin mencoba untuk minum darah yang berkucuran dari jari itu, Justin berusaha untuk memakan jari Alex layaknya sebuah cemilan. Alex tiba-tiba terbangun dan sangat shock melihat adiknya memakan jari kakaknya yang putus.
Setelah kejadian tersebut, Alex dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Nah, pada saat Alex keluar, keluarga Justin sempat berselisih. Justin pun pergi, lalu ia terlihat seperti ingin memundahkan jari kakaknya yang ia makan. Scene berganti di mana Justin dan kakaknya terlihat kembali ke kampus mereka. Kakaknya yang melihat orang tua mereka sudah pergi langsung mengajak Justin untuk pergi ke suatu tempat. Alex mengajak Justin ke jalan raya. Tiba-tiba Alex ingin menabrakkan dirinya ke sebuah mobil. Mobil itu menghindar dan menabrak sebuah pohon. Alex selamat, namun tidak dengan orang yang ada di dalam mobil tersebut. Tiba-tiba Alex makan tubuh dari orang tersebut. Justin tentu melarangnya dan menyuruh Alex untuk memundahkannya. Namun Alex berkata bahwa ia harus memberikan contoh kepada Justin bagaimana caranya untuk menjadi seorang kanibal. Justin yang kesal dengan ulah kakaknya lalu pergi meninggalkannya dengan keadaan bugil setengah badan. Keesokan harinya, Justin kembali ke kampusnya untuk melakukan perikum membedah binatang yang sudah mati. Adrian yang datang terlambat meminta tolong kepada Justin untuk mengikatkan jas lab sterilnya. Dosen pun datang dan proses pembedahan dimulai. Justin langsung saja membedah anjing yang sudah mati di depannya. Adrian tentu merasa heran dengan Justin yang tidak jijik sama sekali saat membedah anjing tersebut. Scene berganti di mana para mahasiswa tengah makan siang. Lucunya, pada saat mereka makan siang, mahasiswa baru ini disuruh untuk mengikuti semua perkataan seniornya sebelum mulai makan. Justin terlihat begitu kesal di scene ini. Setelah makan siang tersebut, mahasiswa cowok melakukan pertandingan sepak bola. Di sana terlihat Adrian tengah bermain sepak bola. Justin yang berada di tepi lapangan terlihat begitu fokusnya memperhatikan Adrian. Justin tampaknya sangat tertarik dengan Adrian sampai-sampai dia mimisan karena kerasnya memikirkan Adrian. Nah, pada malam harinya, Justin terlihat seperti tengah naik birahi, di mana dia menggunakan gaun yang diberikan kakaknya Alex sambil mendengarkan lagu aneh. Justin sempat terhanyut oleh suasana itu sampai dia mendengar suara berisik. Setelah dilihat, ternyata itu adalah kakaknya Alex dan Adrian yang main PS bareng. Alex terkejut, ternyata Justin akhirnya memakai gaun yang ia berikan. Adrian pun pergi karena ada acara pesta yang harus dia ikuti. Setelah itu, Alex mengajak adiknya bermain PS. Alex menyinggung bagaimana tersiksanya Justin karena tidak bisa memakan daging kembali. Alex menggoda Justin untuk mencobanya lagi, tetapi Justin tidak peduli dan tidak mau lagi melakukannya. Scene berganti di mana Justin terlihat mencoba untuk tidur, namun ia tidak bisa dan terlihat sangat gelisah. Justin terlihat seperti sangat tersiksa, mungkin karena efek tidak memakan daging sama sekali. Karena tidak bisa tidur, ia akhirnya keluar dari kamarnya dan mencoba melihat-lihat ke sekeliling. Dari kejauhan, terdengar suara musik, dan ketika dia melewati sebuah ruangan, tiba-tiba dia disiram dengan cat berwarna biru oleh seniornya. Di sana terlihat juga mahasiswa lain yang sudah disiram sebelumnya. Lalu senior Justin ini memaksa Justin dan seorang mahasiswa cowok untuk melakukan enak-enak di sebuah ruangan dan mengunci mereka berdua di sana. Pada saat si cowok mencoba mencium Justin, Justin yang tentunya kelaparan menggigit bibir cowok itu sampai bibirnya robek. Cowok tersebut pun berteriak. Mereka berdua keluar dan disaksikan oleh Adrian dan mahasiswa lain. Justin pun kembali ke kamarnya untuk mandi dan membersihkan cat tersebut. Setelah selesai mandi, tiba-tiba ia melihat Adrian tengah tiduran sambil merokok. Adrian pun menyuruh Justin untuk ikut. Adrian menanyakan Justin apa saja yang telah dilakukannya bersama cowok tersebut. Tentunya, Justin belum ada melakukan apapun. Nah, di sini juga Adrian terlihat seperti cemburu. Justin pun pergi meninggalkan Adrian ke kamarnya, namun tiba-tiba Justin kembali dan akhirnya melakukan enak-enak dengan Adrian. Pada saat melakukan enak-enak, Justin terlihat mencoba menggigit Adrian, namun akhirnya Justin menggigit dirinya sendiri. Pagi harinya, Justin bangun lebih dulu sambil menikmati sebatang rokok. Di jendela, dia melihat kakaknya berjalan menuju sebuah tempat. Nah, di sebuah perpustakaan, Adrian dan Justin tengah belajar bersama dengan mahasiswa lainnya. Lalu, ada sebuah pesan yang masuk ke handphonenya Adrian. Ternyata, itu dari kakaknya Justin, Alex. Alex memberitahu Justin untuk melihat handphonenya, namun Justin tidak peduli dengan apa yang dibilang kakaknya. Justin pun merasa cemburu karena Adrian menyimpan handphone kakaknya. Adrian mengabaikan Justin. Justin masih terus bertanya sampai akhirnya Adrian marah dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin bercinta dengan seorang wanita karena dia adalah seorang gay. Gay, tu comprends ça? Justin tentunya kesal dengan sikap Adrian dan meluapkan kekesalannya pada saat pesta berlangsung. Ia kemudian meminta minuman alkohol yang cukup banyak kepada bartender sampai ia akhirnya mabuk berat akibat meminum alkohol tersebut. Kakaknya Justin, Alex, datang untuk menjemput Justin dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata Justin diajak ke kamar mayat manusia. Di sana Alex memperlihatkan jasad seorang pria kepada Justin. Sepertinya sih mereka ingin memakannya, namun scene ini tidak diperlihatkan.
Keesokan harinya, Justin yang berada di kamarnya terbangun dari tidurnya setelah pesta semalam. Ia pun langsung bersiap-siap untuk kuliah dan datang menuju ruang pertemuan. Di sana, Justin seperti diperhatikan dan dijauhi oleh semua mahasiswa. Justin tentu merasa heran dengan hal tersebut. Setelah selesai jam kuliah, Adrian mengajak Justin menuju toilet untuk membicarakan sesuatu. Ternyata, Adrian menunjukkan sebuah video. Di video tersebut, terlihat Justin yang tengah mabuk berat dipermalukan oleh kakaknya, Alex, dengan mempermainkan mayat manusia kepada Justin. Justin tentu merasa geram dengan ulah kakaknya. Ia mendatangi Alex dan langsung mengajak Alex untuk berkelahi. Mereka saling menyambar rambut satu sama lain hingga terjatuh. Perkelahian mereka pun menjadi tontonan bagi mahasiswa lain. Alex pun menggigit dan memakan pipi Justin yang menyebabkan pipinya robek. Justin yang tengah kesakitan langsung mendatangi Alex dan menggigit tangannya. Alex juga tidak tinggal diam. Dia menggigit tangan adiknya itu. Sampai akhirnya mereka dilerai oleh mahasiswa lain. Terlihat mahasiswa yang melerai mereka memperlakukan Justin dan Alex seperti binatang. Justin dan Alex pun berusaha melawan dan pada akhirnya pergi meninggalkan kerumunan orang yang tentunya menonton aksi mereka berdua. Scene berganti di mana Justin berada di kamar Alex. Alex sepertinya sudah berdamai dengan Justin dan mengobati luka Justin. Justin yang tentunya masih kesal pergi meninggalkan Alex. Awalnya Justin mengambil kunci kamar Alex dengan tujuan agar Alex tidak kemana-mana. Namun dia ragu dan membiarkan pintu kamar Alex terbuka. Keesokan harinya, Justin bangun dengan Adrian yang berada di sampingnya. Tampak Adrian masih tertidur. Justin mencoba untuk memeluk Adrian, namun ketika dia memegang pinggang Adrian, ada yang aneh. Ternyata itu adalah darah dan lebih parahnya lagi, Adrian telah mati dan ada bekas gigitan yang banyak di kakinya. Justin merasa sangat bersalah karena ia berpikir bahwa karena dirinya lah Adrian mati. Namun setelah ia melihat bekas tusukan di punggung Adrian, ia merasa curiga dan ternyata yang membunuh dan memakan kaki Adrian adalah kakaknya sendiri, Alex. Justin mendatangi Alex dengan membawa tongkat yang digunakan Alex untuk membunuh Adrian. Di situ, Alex tengah santainya bermain PS. Justin pun memandikan Alex dan mengajak Alex pergi. Semua mahasiswa di kampus tersebut pun terlihat berkabung karena kejadian tersebut. Scene pun berganti. Nah, setelah kasus tersebut, kakaknya Justin, Alex, harus mendekam di penjara. Pada saat itu, Alex berbicara dengan ayah dan ibunya melalui kaca pemisah tahanan. Setelah itu, mereka meninggalkan Alex. Alex kemudian memanggil Justin dan memberikan kecupan selamat tinggal walaupun dibatasi oleh kaca pemisah tersebut. Setelah dari penjara, Justin terlihat sangat lesu dan tidak nafsu makan. Sayuran yang dimakannya juga tidak habis. Ibunya memaksa Justin untuk menghabiskan makanannya. Lalu, ayah Justin bercerita tentang masa lalunya dengan ibunya. Ternyata, bakat kanibal tersebut diturunkan oleh ibunya Justin. Bahkan, terlihat pada bibir ayahnya bekas gigitan dari ciuman pertama dengan ibunya Justin. Justin tentu merasa bingung sampai akhirnya ia ditunjukkan banyak bekas luka gigitan dari ibunya Justin. Justin tentu syok, namun ayahnya berharap kelak anaknya menemukan jalan keluar untuk itu semua. Tamat. Nah, movie lovers, demikianlah alur cerita dari film Raw. Dari segi cerita, film ini termasuk film yang simpel, namun hal yang membuat film ini menarik tentunya adalah kanibalisme yang ditunjukkan oleh Justin dan Alex. Tidak heran, film ini menjadi salah satu film Eropa yang menjadi rekomendasi bagi kalian yang ingin menonton film horror thriller. Sekian video dari Spot Movie. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Spot Movie serta tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.